moncong sampai ke ujung ekor itu kalau bisa minimal lebih dari 20 cm. Dan ukuran ekornya, karena leopard gecko itu termasuk famili Eubleparidae, yang mana Eubleparidae itu adalah dicirikan dengan ekornya yang gemuk gitu, maka untuk indukan dari leopard gecko sendiri yang ingin diternakan itu harus memiliki porsi ekor yang gemuk gitu. Nah, dan di-match-kan tipe albinonya, dipasangkan tipe albinonya. Nah, selanjutnya jika ingin menernak leopard gecko harus mengerti cara sexingnya. Di sini ada cara sexingnya untuk jantan dan betina. Yang di sebelah kanan itu, yang di sebelah kanan ini untuk jantan. Jadi untuk jantan itu bisa terlihat jendolan hemipenisnya di bagian pangkal ekor. Nanti akan saya tunjukkan karena saya ada beberapa contoh gecko di sini yang bisa jadi untuk melihat sexingnya gitu. Terus ada juga pori femoral, di mana ini akan mencirikan gecko jantan yang sudah siap untuk bereproduksi. Lalu untuk betina itu dia tidak ada jendolan hemipenis dan dan tidak ada pori femoral juga. Lalu untuk betina dia ada tanda yaitu ovulasi. Ovulasi itu sendiri adalah tanda ketika si betina itu siap kawin, yang mana bakal telurnya atau ovumnya itu siap untuk dibuahi. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan porsi indukan yang tepat, lalu betinanya itu juga sudah matang, sudah ovulasi, maka bisa dikawinkan. Ini proses perkawinan gecko ada di gambar sebelah kiri ini, yang mana pertama kali gecko itu akan kita kenalkan dulu gitu. Jadi kita gabungkan ke salah satu kandang antara jantan atau betina, lalu dengan adanya hormon feromon yang dikeluarkan oleh si jantan dan betina, maka jantan tersebut akan mendekati betina dan melakukan proses kopulasi. Nah, ketika proses kopulasi itu selesai, biasanya itu akan terjadi pembentukan telur di betina, seperti yang kita lihat pada gambar di kanan ini. Ya, ini proses pembentukan telurnya. Nah, nanti setelah kira-kira 2 minggu, maka betina akan akan bertelur dan menghasilkan 2 telur setiap sekali bertelur. Untuk leopard gecko ini sendiri dia memiliki keunikan, yaitu untuk betinanya dia bisa menyimpan sperma dari jantannya sehingga dia bisa bertelur berkali-kali gitu sampai si ovumnya itu habis. Dan di sebelah pojok kanan bawah ini bisa kita lihat ini telur dari gecko-nya. Telur ini akan diinkubasi selama 40 sampai 60 hari dengan suhu 26 sampai 31 derajat Celcius. Uniknya lagi di leopard gecko ini dia memiliki karakter thermal sex dependent, yaitu seks dari anakan gecko yang akan menetas nanti bisa diprediksi atau bisa diatur gitu berdasarkan suhu inkubasinya. Nah, ini contoh baby leopard gecko yang menetas dari telur. Nah, untuk variasi gecko sendiri saat ini yang ada di Indonesia itu ada berbagai macam tipe, mulai dari yang wild type atau normal, lalu bold stripe. Nah, ini kita bisa lihat ya, pattern dari wild type ke bold stripe itu tuh sangat kontras sekali gitu. Yang tadinya dia banded di normalnya, itu bisa diproduksi gitu menjadi bold dengan garis-garis tebal yang tegas gitu. Nah, lalu kita bisa juga melakukan selective breeding dari leopard gecko ini supaya dia bisa menghasilkan karakter warna dorsal yang merah gitu atau disebutnya red stripe. Lalu ada juga
karakter yang bisa kita produksi dengan selective breeding juga menjadi warna agak kehijauan. Nah, sifat genotyping dari si gecko ini sendiri itu ada berbagai macam, ada yang homozigot dominan, homozigot resesif, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi contoh yang homozigot dominan. Nah, sekarang ini contoh yang homozigot resesif. Homozigot resesif itu ada yang albino. Albino itu artinya dia tidak memiliki warna hitam di kulitnya, jadi cenderung coklat sampai ke putih gitu. Lalu juga ada Murphy patternless atau yang itu adalah karakter warna badan yang homozigot resesif juga. Lalu ada eclipse. Eclipse itu adalah karakter mata dan juga kaki yang cenderung kalau matanya itu berwarna hitam gelap dan kakinya itu berwarna agak putih. Dan blizzard. Blizzard itu salah satu contoh variasi homozigot resesif juga yang dicirikan dengan warna kulitnya yang abu-abu dan tidak bermotif. Nah, lalu ada variasi snow juga, black knight dan lemon frost. Nah, yang lagi ngetren saat ini tuh adalah black knight, karena itu baru salah satu trait atau phenotype yang baru masuk di Indonesia gitu ya. Oke, itu saja. Ya, terima kasih banyak Mas Rabil yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa dan menarik. Ternyata banyak banget ya jenisnya, warna-warnanya itu. Saya baru tahu, lihatnya biasa albino soalnya. Oke, kepada Mas Azib, apakah sudah siap? Kepada Baik, Mas Azib? materinya. Iya, halo sudah. Ya, siap. Pada panitia, ya. Mas Firly, siap? Oke. Ya, saya persilahkan untuk menyampaikan materi selama 20 menit. Ya, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan agak sedikit cepat ya, karena waktunya mepet. Soalnya ini lumayan banyak. Oke, dan pertama, kita mengenal ular di sekitar kita. Next. Bisa di next, Mas. Oke, apa itu ular? Next aja, Mas. Di next aja. Apa itu ular? Ular tidak memiliki ini bahas sedikit tentang anatomi ular ya. Ular itu hewan yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki lubang telinga, tidak memiliki kelopak mata, lidah bercabang. Nah, ular ini nggak bisa berkedip karena dia hanya dilapisi oleh selaput yang bernama brille. Nah, itu sama seperti sisik. Jadi ketika sisiknya berganti, di bagian mata pun ikut berganti. Terus lidah bercabang. Nah, lidah ini berfungsi untuk mendeteksi makanannya. Di mana ketika dia menjulurkan lidahnya, di situ dia menangkap partikel-partikel yang ada di udara, lalu memasukkan kembali lidahnya dan menempelkan lidah tersebut ke organ bagian atas mulutnya, itu ada organ sensor Jacobson namanya. Dari situ diproses ke otak. Nah, di otak dibaca apakah itu makanan bahaya ataupun yang bisa dideteksi oleh lidah itu. Dan ular tidak memiliki telinga. Ketika ada ular, kita teriak sekencang apapun, dia tidak akan mendengar. Kecuali kalau kita hentakan kaki, karena dia bisa merasakan getaran. Di bagian perutnya itu ada tulang kecil yang namanya columella. Nah, di situ dia merasakan getaran dari situ. Jadi ketika ada mangsa ataupun predatornya, dia bisa merasakannya. Makanya ular itu sangat sensitif terhadap gerakan. Mitos atau fakta ular mengejar manusia. Nah, mungkin saya bakal bahas beberapa mitos atau fakta ya mengenai ular. Ternyata ular itu tidak mengejar manusia. Ketika dia mengejar, mungkin kebetulan saja dia berlari ke arah yang sama ketika kita lari gitu. Sebenarnya ular itu lebih takut kepada manusia. Jadi ketika ada ular, kalau kita nggak usik, nggak provokasi, dia nggak akan menyerang. Jadi ular lebih takut dengan manusia. Dan itu ular mengejar manusia itu adalah mitos. Selanjutnya.
Nah, hewan liar termasuk ular cenderung menghindari interaksi dengan manusia. Yang tadi yang sudah saya jelaskan, jadi ular nggak mengejar manusia. Jadi dia kalau dia mengejar itu bukan mengejar, kebetulan saja kita berlari ke arah yang sama gitu. Selanjutnya, Mas. Mitos atau fakta? Ular takut garam. Next. Next. Nah, ular takut garam itu mitos. Kenapa mitos? Buktinya ada ular yang hidup di laut, ada ular laut. Beberapa ular hidup ini dia hidup di laut. Kalau garam itu sebenarnya, kalau kita naburin garam di sekitar perkempingan, perkemahan gitu, itu untuk mengusir pacet sebenarnya, pacet atau hewan-hewan moluska, karena kulit mereka lebih sensitif. Kalau ular dia nggak sensitif terhadap garam. Selanjutnya. Next, Mas. Ada lagi ular mengikuti seruling. Ular mengikuti seruling itu sebenarnya mitos. Jadi dia bukan mengikuti suara ular atau ritme dari tiupan seruling itu, tapi dia lebih ke mengikuti gerakan seruling. Jadi dia lebih respon ke arah gerakan serulingnya. Karena ular, yang tadi saya sudah jelaskan, ular tidak bisa mendengar. Dia hanya bisa merasakan getaran. Lanjut. Selanjutnya, mitos atau fakta, ular yang berbisa selalu memiliki kepala segitiga. Next. Jawabannya mitos. Ular pucuk. Nanti kita ada display di herpetarium. Ular pucuk itu tidak berbahaya bagi manusia, walaupun dia memiliki bisa, tapi bisanya itu tergolong bisa yang menengah, karena di ular itu ada 3 golongan bisa. Ada berbisa rendah, berbisa tinggi, dan berbisa menengah. Nah, si ular pucuk ini termasuk ke berbisa menengah. Tapi kalau untuk gigitan ke manusia, dia tidak ada efek apa-apanya, karena taringnya berada di bagian belakang. Kalau dia mau menyuntikkan bisa, jadi dia harus mengunyahnya dulu. Dan ular yang berkepala segitiga itu nggak selalu berbahaya. Berbisa bukan berarti berbahaya. Nah, kalau yang kepalanya bulat, ular kobra ini contohnya, dia memiliki bisa yang tinggi. Walaupun kepalanya nggak berbentuk segitiga, nyatanya yang kepalanya bulat juga berbisa tinggi. Next. Nah, kalau ini rantai makanan, mungkin semua partisipan udah pada tahu ya, rantai makanan ular itu seperti apa. Nah, ini salah satu gambarnya. Bisa dilanjut, Mas? Nah, yang tadi saya jelaskan, ular pucuk atau dari spesies Ahaetulla. Ahaetulla itu, nah dia punya tubuh yang ramping, panjang, seperti tali rapia. Bisa balik lagi, Mas? Nah, dan kepalanya memang segitiga, tapi dia lebih cenderung ke apa? Segitiga lancip, enggak segitiga bulat gitu. Pupil matanya horizontal. Biasanya dia hidup di atas pohon, aktivitasnya siang hari. Dan makanan utamanya kadal, burung, kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ular Majapahit. Sama-sama ular hijau, sama seperti Ahaetulla, ular Majapahit ini berbisa tinggi. Bedanya sama Ahaetulla tadi, sama ular pucuk tadi, dia memiliki bentuk kepala yang segitiga kokoh, tapi nggak mancung ke depan seperti ular pucuk tadi. Terus ekornya, ciri khasnya itu ekornya merah. Dan itu emang ciri khas dari Albolabris, sama ada satu lagi dari spesies Insularis. Dia juga ekornya merah sama. Dan itu berbisa tinggi juga. Nah, bentuk badan si ular Majapahit ini lebih kokoh ketimbang si ular pucuk tadi. Kalau ular pucuk itu lebih pipih dan panjang. Kalau ular Majapahit ini enggak. Dia lebih bulat dan pendek badannya. Next. Nah, selanjutnya ada ular tampar.
ini saya sebelumnya saya belum menjelaskan. Ini saya akan menjelaskan ular-ular yang sering ditemukan di sekitar kita, khususnya di dataran rendah ya. Selanjutnya ada ular tampar. Ular tampar ini biasa hidup di pepohonan juga, aktifnya siang hari. Ada beberapa spesies, ada 4 spesies. Ada Dendrolapis pictus, Formosus, subocularis, dan underwoodi. Dan ular ini nggak berbisa. Memang ini ular ini salah satu ular jenis yang umum ditemukan di dataran rendah. Dan biasanya nggak jarang juga sih dia masuk ke rumah walaupun dia hidupnya di atas pohon. Next. Nah, ular tampar. Bisa dilanjut, Mas? Ada penjelasannya nanti. Ciri khasnya, lidahnya merah dia. Terus ketika dia marah atau kita provokasi, dia bakal memipihkan bagian lehernya. Dan terlihat sisik biru di bagian lehernya itu ketika mengembang. Tapi kalau dia nggak mengembang, itu warnanya cenderung perunggu. Next, Mas. Nah, ini ular genteng. Ini ular yang umum juga ditemukan di sekitar pemukiman padat khususnya. Ular genteng atau Lycodon capucinus. Memang warnanya kalau orang yang awam dia bakal melihat ini ular hitam. Dan biasanya cenderung dipukul rata. Yang ular hitam itu kobra semua. Ternyata enggak. Dia ini sebenarnya enggak hitam-hitam banget, tapi agak kecoklatan dan ada motif putih, bercak-bercak putih gitu. Putih atau kuning gitu. Putih kekuningan bisa dibilang kayak gitu. Nah, ular ini nggak berbisa. Biasanya dia bisa merayap di dinding-dinding yang kasar buat cari cicak. Makanya namanya ular genteng atau ular cicak biasanya disebutnya. Next. Selanjutnya, Mas. Nah, ular segitiga merah atau Xenocropis trianguligerus. Nah, ular ini salah satu jenis ular air yang umum ditemukan. Ciri khasnya pola segitiga yang ada di bagian badan samping. Segitiga merah ciri khasnya. Dan ular ini nggak berbisa, aman jika kita handle. Paling gigitannya yang lumayan sakit sih. Makanan utama ular ini ya ikan, kayak gitu. Karena hidupnya memang di air. Ketika kecil dia motif merahnya sangat terlihat, segitiga merahnya. Tapi ketika dewasa dia agak pudar, nggak begitu terlalu kelihatan. Dan di bawah ada variasi warnanya yang nggak merah tapi lebih ke pucat gitu. Dia nggak mau bukan mau ganti kulit, tetapi emang warnanya dari sana seperti itu. Dari gennya. Next. Selanjutnya ada ular picung. Nah, ular picung ini salah satu ular yang berbisa dan beracun. Kenapa dibilang berbisa dan beracun? Karena bisa dan racun itu berbeda. Bisa itu akan bereaksi ketika disuntikan ke tubuh. Tapi kalau racun itu, dia akan bereaksi ketika kita sentuh atau kita makan. Nah, itu akan bereaksi. Bedanya bisa dan racun di situ. Nah, ciri khas dari si ular picung ini, anakannya terlihat jelas ya, bagian kepalanya agak keabu-abuan, turun ke bagian bawah agak hitam, terus di bagian bawahnya lagi ada cincin kuning gitu, dan semakin merah ke bawahnya, lalu pudar, warnanya jadi kayak kecoklatan gitu. Kalau ukuran dewasanya, kepalanya nggak begitu abu, tapi mengikuti warna badannya, ke lehernya hampir sama warnanya, warna kuning kehijauan, dan merambat ke bagian badan itu makin merah, tapi hilang di sepertiga badannya, merahnya itu. Next. Ular pelangi. Nah, ini ular air juga. Dia nggak berbahaya untuk manusia, tidak berbisa. Biasanya makannya ikan. Badannya gemuk dia. Kokoh gitu, sama mirip sama si Albolabris tadi bentuk badannya. Atau si ular Majapahit. Next. Nah, yang ini ular kadut belang. Kalau ular kadut yang biasa disebut ular kadut tuh ya ini. Warna khas kecilnya itu ketika ukuran kecilnya itu hitam dengan pola kuning cincin gitu, kuning ke jingga.
jingga, cincin jingga gitu. Dari bagian leher sampai ke ekor. Tapi kalau udah dewasa, dia pudar warnanya. Udah nggak kelihatan lagi belang-belang orange-nya. Mangsa utamanya ikan juga sama. Dan dia berbisa rendah, tapi nggak berbahaya untuk manusia. Next. Bisa balik lagi, Mas, ke sebelumnya. Di sini gambarnya. Maaf, Mas, bisa balik lagi ke sebelumnya? Ini sudah di ular kadut belang, Mas. Oh, oke, balik lagi, Mas. Ke next maksud saya. Tadi gambarnya agak itu nggak bagus. Next, Mas. Ini udah di ular belang. Ya, di sayanya lama berarti. Oh, iya. Nah, ini ular ulang dan ular weling. Mirip, tapi kita bisa pukul rata kalau dua-duanya ini berbisa. Berbisa tinggi. Dia bisanya menyerang saraf. Biasanya kalau yang udah kena gigit ular ini, dia ada aja bagian yang mengalami kelumpuhan. Tapi dan itu sulit untuk disembuhkan. Dan itu bakal jangka panjang. Ciri khasnya, kalau kita lihat nih, belangnya hitam putih sama. Membedakan ekornya, bagian ekor. Kalau ular welang itu ekornya tumpul. Kalau sedangkan ular weling itu lancip ekornya. Di situ kita bisa bedain ya. Tapi keduanya sama-sama berbisa tinggi. Next, Mas. Nah, yang ini ular kobra. Ular kobra atau Najis putatrix. Ular kobra Jawa. Nah, ini yang kemarin lagi viral di akhir tahun 2019 ya kalau nggak salah. Yang banyak sekali ular-ular kobra berkeliaran, terutama ukuran anakan. Ciri khasnya warnanya hitam pekat dia. Kepala pendek dan tumpul menyatu dengan leher. Kalau kita provokasi, dia bakal mengembangkan bagian lehernya, bagian kidungnya. Kan seperti sendok. Nah, ini ada beberapa varian warna. Ternyata kobra itu nggak selalu hitam. Banyak genetik dari kobra. Kelainan genetik dari kobra. Nah, ada yang putih, kuning, ada juga yang putih dengan bercak kecoklatan. Nah, kobra Jawa ini, dia kalau kita provokasi, dia bisa menyemburkan bisanya. Nah, bisa itu kalau kena bagian tubuh yang ada luka terbuka khususnya, ya itu bisa langsung nyebar lewat situ tanpa melalui proses gigitan dahulu. Bisa dilanjut. Yang ini ular koros yang sering dibilang mirip ular kobra, padahal dia bukan ular kobra. Warnanya pun beda, dia agak kecoklatan. Dia biasanya hidup di atas pohon ya kalau malam, tapi kalau siang dia biasa makan tikus di tanah. Termasuk ular terestrial, tapi kalau tidur dia biasanya nyari pohon yang agak tinggi. Selanjutnya. Ada ular kopi. Nah, ular kopi juga sama nih, sering dianggap kobra juga ketika dia udah ukuran dewasa. Kalau ukuran kecil, dia memiliki ciri khas garisnya kuning. Dari bagian leher sampai ke badan. Lebih dari separuh badan, tapi di bagian ekornya udah nggak ada lagi garis kuning. Selanjutnya kalau ukuran dewasa, dia mutasi warnanya. Jadi coklat. Dari bagian kepala coklat, semakin ke ekor, dia warnanya semakin menghitam. Semakin gelap. Nah, itu ular kopi. Dan dia tidak berbahaya bagi manusia. Selanjutnya. Maaf, Mas Tazib, 4 menit lagi. Oh iya. Mungkin untuk penjelasan ular bisa dilewat aja ya. Next aja. Ini ada ular cabai kecil. Nah, kalau ketemu ular harus ngapain sih? Nah, terutama di hutan dan di kebun. Yang pertama sih nggak usah diganggu ya, karena ular nggak akan menyerang kalau nggak kita ganggu. Dan usahakan pakai perlengkapan yang safety ketika masuk kebun, kayak sepatu boot agar tidak menginjak ular ketika di kebun. Selanjutnya. Nah, kalau di rumah, sama juga, kurang lebih, jangan diganggu, jangan melakukan gerakan tiba-tiba, karena ular kalau udah kaget, dia bakal nyerang juga. Menjaga jarak, dan bila memungkinkan, usir dengan sapu atau kayu, jika ukurannya kecil. Tapi kalau ukurannya besar, kita bisa panggil yang ahli untuk menanganinya. Selanjutnya.
Selanjutnya, kenapa ular masuk ke rumah? Mungkin udah pada tahu karena rusaknya habitat ya. Habitat ular semakin dirusak dan diganti jadi pemukiman, maka dia beradaptasi dengan lingkungan barunya. Selanjutnya, nah ini yang tadi. Selanjutnya, bagaimana menghindarinya? Hilangkan tempat persembunyiannya. Jangan biarkan banyak barang-barang menumpuk agar tidak ada tikus-tikus yang hidup di sekitar barang-barang itu. Jadi di mana ada tikus, di situ pasti ada ular. Jadi ular bahkan akan mencari makan di tempat yang berpotensi menjadi makanannya. Selanjutnya. Bagaimana mencegah gigitan ular? Mencegah gigitan ular. Next. Menggunakan penyedot bisa. Ini adalah cara-cara yang salah penanganan gigitan ular. Menggunakan penyedot bisa, ikat kencang atau tourniquet, terus gunakan batu ajaib itu apalagi, dan menghisap atau menyayat. Itu bukan metode yang dianjurkan. Selanjutnya. Nah, ini cara yang dianjurkan untuk menangani gigitan ular. Apapun gigitan ularnya, cara yang biasa dipakai, yang harus dipakai itu ya ini, imobilisasi namanya. Jadi mengurangi pergerakan pada area gigitan. Kalau misalkan digigit di bagian kaki kiri, jempol kaki kiri gitu misalkan, digigit di bagian situ. Yang kita imobilisasi itu bukan hanya jempol kaki kirinya saja yang mengurangi pergerakan itu, tapi harus seluruh bagian kaki kiri itu dibidai biar mengurangi pergerakan. Karena nyatanya bisa ular itu menyebar bukan melalui darah, tetapi melalui kelenjar limfatik atau kelenjar getah bening. Jadi ketika kita semakin banyak bergerak pada area gigitan itu, maka bisa itu bakal semakin cepat menyebar. Tapi kalau kita tangannya cepat, ketika digigit kita langsung imobilisasi, terus dibawa ke rumah sakit, insya Allah itu nggak akan terjadi hal yang buruk sih. Selanjutnya. Terima kasih. Sebelum pertanyaan, saya mau ajak partisipan untuk melihat herpetarium. Bisa dibuka, Mas, videonya? Sebentar. Ya. Ini kita lagi ada di Ciliwung Herpetarium. Di sini tuh pusat edukasi dari Indonesia Herpetofauna Foundation. Di sini kita ada ikan ciliwung, kita memperkenalkan keanekaragaman ikan-ikan yang ada di Sungai Ciliwung, terus tanaman yang ada di Sungai Ciliwung, dan ini ada fakta-fakta mengenai Sungai Ciliwung. Oh, gelap ya. Di sini ada sedikit game juga buat anak-anak. Jadi kalau kita putar seperti ini ada gambar area pabrik yang membuang limbah sembarangan. Nah, di bagian bawahnya ada ini akibat yang dilakukan kalau kita buang limbah sembarangan, penyakit kulit, gatal-gatal, dan lain-lain. Di sini ada infografis juga mengenai herpetofauna khususnya. Ada display ular kucuk juga. Nah, display ular kucuk ini agar masyarakat bisa membedakan ular hijau yang berbisa dan tidak berbisa. Dan ular yang kepalanya segitiga berbisa itu, kepalanya segitiga itu belum tentu berbisa. Dan di sini ada ular kobra. Nah, ular kobra ini dia punya kelainan warna. Dia pahit. Jadi dia nggak hitam, tapi putih dengan bercak coklat. Di sini ada juga kita membahas soal invasif spesies kura-kura pipi putih melawan kura-kura Brazil yang cepat sekali berkembang biaknya. Kura-kuranya di dalam. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya perkenalkan soal Ciliwung Herpetarium. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti di sesi pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Azib untuk materinya yang sangat menarik.
edukatif, Ya. dan juga kita malah dapat tour gratis di Ciliwung Herpetarium ya. Ya. Demikian Ya. pemaparan materi untuk kedua narasumber. Sesi selanjutnya, sesi tanya-jawab kepada para hadirin yang saya hormati. Bila ingin mengajukan pertanyaan, silakan menanyakan langsung dari kolom chat atau langsung raise hand agar panitia juga dapat men-unmute begitu. Ini ada pertanyaan dari Pak Bayu Aryawan di chat terkait ini, pertanyaannya ditujukan kepada Mas Azib kayaknya karena pembahasannya tentang ular ya. Iya. Pak Bayu bingung atau masih setengah paham dengan penggunaan kulit ular sebagai bahan pembuatan tas atau wardrobe. Padahal kalau diperhatikan pemakaian seperti ini bisa mempengaruhi animal welfare karena si ular itu adalah satwa yang diharapkan untuk dapat dilindungi meskipun mereka itu bisa dibilang pengganggu manusia tanda kutip. Jadi bagaimana caranya kita sebagai masyarakat dapat menjaga ular dari penyalahgunaan ini? Sebelum pertanyaan ini dibahas, mungkin Mas Azib juga bisa menjelaskan sebenarnya ular-ular di Ciliwung Herpetarium ini asalnya dari mana sih, Mas? Kalau ular, jadi sebelum kita beralih ke konservasi, dulunya ini adalah anak-anak tongkrongan yang hobis pelihara ular. Gitu. Jadi mereka dulunya ini kalau kita flashback ke awal pertama kali sebelum Ciliwung Herpetarium terbentuk, itu banyak display-display yang isinya ular, dan itu nggak ada animal welfare-nya, kandangnya kecil, ularnya hanya melingkar di situ aja, nggak bisa meluruskan badannya gitu loh, cuma muter-muter di situ aja. Dan akhirnya kita berpikir, masa mau gini-gini aja gitu loh. Akhirnya terbentuklah Ciliwung Herpetarium. Nah, beberapa ular itu ada yang dirilis, ada juga yang udah nggak mau pelihara lagi gitu, kasih ke orang kayak gitu. Akhirnya beberapa display kayak yang tadi ular pucuk itu peliharaan lama. Akhirnya daripada dilepas karena udah lama dipelihara, akhirnya ya udahlah pelihara aja gitu. Untuk edukasi. Terus yang ular kobra tadi juga itu peliharaan lama, hasil rescue kalau itu. Rescue jadi dulunya emang udah parah kondisinya di dalam karung berminggu-minggu, dan itu kondisinya sangat parah. Akhirnya diobatin, badannya bisa normal lagi, gemuk lagi, nggak kurus lagi. Terus, dan nggak mungkin bisa dilepas ke alam karena warnanya berbeda dan itu bisa merusak genetik yang ada di alam. Ya, makanya kita taruh sebagai display. Dan buat nunjukin kalau ular kobra itu nggak selamanya warna hitam loh gitu. Ada warna lain selain warna hitam gitu. Iya, betul. Yang juga berbahaya sama-sama ular kobra gitu. Oke, siap Mas. Terkait pertanyaan yang tadi, menurut Mas bagaimana? Kulit ular untuk itu ya? Kebutuhan seperti contoh fashion kan, untuk tas, dompet, sepatu, yang seperti itu. Sebenarnya untuk hal-hal seperti itu kita sekali sulit untuk apa ya? Untuk meminimalisir biar nggak terjadi gitu. Karena kan di sisi lain mereka yang berkontribusi di bidang itu gitu nggak bisa kita larang, susah juga. Karena tapi kan ada beberapa undang-undang yang memperbolehkan itu gitu. Kayak misalkan ular piton karena populasinya normal, stabil, dia nggak turun ataupun nggak naik. Jadi pemerintah memperbolehkan untuk menggunakan kulitnya sebagai bahan buat tas kayak gitu ya, sepatu kayak gitu. Kalau untuk biar nggak terjadi kayak gitu, mungkin itu salah satu tujuan dari Ciliwung Herpetarium, biar orang-orang lebih aware lagi sama reptil terutama. Dan kita mulai biasanya dari anak-anak. Soalnya ketika anak-anak mereka masih bisa apa ya? Dan mereka biasanya kalau udah kita cerita sesuatu gitu, mereka bakal sampaikan ke teman-temannya dan itu cepat menyebar dan kayaknya itu efektif gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia itu, di dunia perkulitan ular kayak gitu, kayaknya sulit untuk berubahnya. Karena peraturan undang-undang pun memperbolehkan itu gitu. Iya. Selama masih stabil populasinya. Oke, siap. Terima kasih Mas. Pertanyaan selanjutnya
kepada Mas Rabil dari Pak Igusti Agung Ayu Kepotong, mohon maaf, dari Ayu. Apakah teknik untuk breeding leopard gecko dapat diaplikasikan juga ke gecko lokal? Oh iya, untuk teknik breeding sendiri, untuk setiap jenis gecko atau toke itu mirip-mirip. Yang membedakan itu hanya telurnya saja, yaitu kalau misalkan leopard gecko, misalkan kita lihat seperti ini, saya ada contoh telurnya. Untuk leopard gecko sendiri, itu telurnya itu cenderung lonjong seperti ini. Nah, dan dia itu tuh tidak lengket. Kalau misalkan telur toke lokal atau gecko-gecko itu dia telurnya cenderung berbentuk bulat dan dia lengket dan dia harus menempel ke permukaan padat. Kalau untuk leopard gecko ini sendiri dia telurnya tidak perlu menempel ke permukaan padat. Jadi telurnya cenderung harus diberikan substrat berupa pasir atau kokopit seperti itu. Lalu untuk itu dari sisi telurnya ya. Dari sisi pengembangbiakannya juga untuk aturan mengawinkannya. Kalau untuk leopard gecko itu harus yang sama jenis albinonya. Tapi kalau untuk toke lokal itu dia bebas bisa dikawinkan kemana saja dan dia bisa masih banyak variasi fenotype yang belum terungkap gitu. Oke, terima kasih Mas Rabil. Ya. Ini ada pertanyaan dari panitia, Mas Firly ternyata. Untuk menambahkan pertanyaan dari Mas Bayu, sebenarnya ular yang paling sering diambil kulitnya apakah dilindungi? Tapi tadi kayaknya sempat dijelaskan oleh Mas Azib ya, bahwa ada perundang-undangannya, jadi harusnya tidak dilindungi ya Mas? Harusnya. Ya, tapi ya memang untuk ular-ular yang dipakai untuk industri itu memang ular-ular yang apa ya, yang populasinya masih banyak. Mungkin dari situ juga emang kualitas kulitnya memang bagus. Jadi jarang ular yang tidak dilindungi itu dijadikan bahan untuk membuat pakaian gitu ya. Tapi ada beberapa sih ular piton kayak ular piton molurus itu juga sama, piton bifurcatus ya, itu sama juga, atau saca bodoh biasanya. Nah itu dilindungi, tapi kayaknya masih ada di beberapa oknum yang bikin itu jadi bahan konsumtif. Oke. Oh jadi selain muda dimakan juga ya ular ini? Oh iya sih. Iya. Iya, kobra juga. Kulitnya juga sama. Ya, oke. Sip. Terima kasih Mas Azib. Kita balik ke Mas Rabil. Ada pertanyaan dari Pak Pram, Pak Andreas Pramudianto. Apakah memelihara toke harus ada izin khusus? Dan yang kedua adalah, adakah toke yang beracun dan menyebabkan kematian satwa lain atau bahkan manusia? Untuk izin khusus, kalau toke lokal dan leopard gecko itu sebenarnya tidak ada ya. Karena toke lokal itu sendiri, khususnya yang gecko-gecko, itu merupakan satwa yang tidak dilindungi. Tapi untuk toke, semisal toke jenis yang tail banded dari Papua gitu misalkan, itu dia jenis yang dilindungi. Jadi mungkin yang jenis-jenis yang dari Indonesia Timur sana itu disarankan untuk tidak diternakan tanpa izin gitu. Untuk leopard gecko sendiri itu bukan satwa asli Indonesia, dia asalnya itu holotype-nya dari Pakistan dan dia itu sudah banyak di captive breeding di Indonesia. Jadi memang dikhususkan untuk hewan peliharaan, jadi tidak ada izinnya. Lalu pertanyaan kedua, adakah toke yang beracun dan menyebabkan kematian satwa lain atau bahkan manusia? Sejauh yang saya tahu tidak ada ya, karena gigitan toke itu sendiri tidak beracun,
dan tokek itu sendiri itu tidak punya venom gland atau kelenjar bisa, sehingga tidak menyebabkan hal yang berdampak serius pada manusia ataupun hewan lain. Gitu. Oke, sip. Terima kasih, Mas Rabil. Sambil saya baca pertanyaannya, ini saya lanjut ke Mas Rabil dulu ya, mumpung. Apakah tokek yang Mas Rabil budidaya itu bisa menginvasi tokek lokal? Dan apa resikonya? Misalnya nih contoh, ada orang melihara tokek, aduh, ternyata ribet ya, terus dia main lepasin aja. Mungkin bukan Mas Rabilnya, tapi ada orang yang kurang paham dan dia melepaskan. Nah, kira-kira itu bagaimana kemungkinan yang akan terjadi? Untuk menginvasi sendiri, untuk jenis leopard gecko ini, dia sebenarnya jenis yang agak agak lemah gitu untuk di alam, karena dia sendiri itu sangat tidak kuat terhadap paparan sinar matahari. Jadi ketika terpapar sinar matahari barang 10-15 menit, dia bisa istilahnya apa ya, badannya kayak overheat gitu. Iya, cepat dehidrasi gitu dia. Untuk invasi sendiri, jenis leopard gecko ini tuh dia masa bertelurnya itu cuma setahun sekali. Jadi, dan jumlah telurnya juga tidak banyak. Jadi setiap indukan betina itu menghasilkan 2 telur, dan itu pun jika didukung dengan kondisi fisik yang optimal gitu. Kalau mau lebih dari 2 telur, jadi harus optimal fisiknya. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Kita balik ke Mas Azib ya. Ini kan mulai masuk musim penghujan nih, Mas Azib. Biasanya mulai banyak muncul ular kobra. Emang sekitar Oktoberan sampai Januari ya, kalau nggak salah muncul tuh biasanya tuh musimnya. Dan mereka itu masuk ke rumah dan menyebabkan bahaya. Gimana caranya mencegah agar mereka tidak masuk ke dalam rumah? Kayak gitu. Tadi saya udah menjelaskan gimana caranya, kenapa ular bisa masuk rumah. Salah satunya itu terdapat barang-barang yang tumpuk gitu. Jadi memudahkan kayak mangsanya kayak tikus itu berkembang biak di situ. Jadi ular akan mencari makan di situ. Dan ada juga yang bilang kalau kita menyemprotkan karbol atau menaruh kapur barus, kamper ya, itu membuat ular nggak masuk rumah gitu. Tapi saya dengar juga itu kalau itu udah keluar papernya, jadi itu sebenarnya nggak efektif. Ada kemungkinan ular itu bisa dibilang mitos. Ada kemungkinan ular itu masih berani masuk, ada. Jadi untuk menghindarinya cuma itu, jaga rumah agar tetap bersih sih. Dan pada saat ketemu jangan panik, panggil yang bersangkut atau diusir pakai sapu gitu ya. Ya, kalau misalkan ularnya kecil setidaknya masih memungkinkan pakai peralatan yang ada kayak sapu atau pengki, kita serok pelan-pelan gitu. Tapi kalau ularnya besar itu bisa panggil pemadam kebakaran atau orang-orang yang emang bisa nanganin itu. Terus kalau misalnya ketemu berarti harus pakai sepatu ya, Mas, biar nggak digigit? Ya, betul. Karena bagian yang paling dekat itu kaki. Kalau ke muka kayaknya agak jauh. Oke, siap deh, Mas. Karena rumah saya pernah kemasukan berapa kali. Oke, untuk Mas Rabil lagi, kita balik ke Mas Rabil. Apakah tokek yang... ini pertanyaan yang tadi, mohon maaf. Sama ya pertanyaannya? Iya, tapi ada lagi nih dari Mbak Eva. Peran ekologis gecko di habitatnya itu apa? Dan juga kenapa masa inkubasi telur gecko yang 40-60 hari, kalau tidak salah dengar, lebih lama dari masa inkubasi telur itik, ayam, ataupun puyuh, padahal ukurannya kecil, gitu. Oke, untuk peran gecko sendiri di habitatnya itu dia lebih ke arah pengendali populasi serangga ya, karena dia merupakan insektivora, hewan insektivora atau pemakan serangga. Dan untuk pertanyaan kedua, kenapa masa inkubasi telur gecko itu 40-60 hari? Itu dikarenakan si gecko ini tuh dia memang telurnya itu tuh lebih aktif, pembelahan selnya itu tuh yolknya itu saat suhu yang dingin gitu. Jadi karena suhu yang dingin, jadi cenderung lebih lama. Ini saya kasih range hari 40-60 hari karena berkaitan dengan thermal sex dependent tadi. Jadi
semakin panas suhu inkubasinya, semakin cepat pula dia menetasnya. Dan semakin lama dia semakin dingin suhu inkubasinya, maka semakin lama menetasnya. Ketika dia menetasnya lebih cepat, sekitar 40 harian, itu biasanya cenderung jadi jantan. Kalau menetasnya lebih lama, itu cenderung jadi betina. Oke. So, berarti suhu itu mempengaruhi jenis kelamin yang akan muncul nanti ya pas Ya, menetasnya betul. itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Firly. Apakah industri gecko ini atau mungkin hewan-hewan reptil yang lain itu sebenarnya dari sumber budidaya atau masih ekstraktif dari alam? Pertanyaannya untuk siapa nih? Ke dua-duanya. Kalau ini dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Iya. Silakan Mas Azib kalau mau menjawab duluan. Kalau untuk reptil, ada yang beberapa masih dari breeding, terutama ular-ular hewan-hewan eksotik, ya, reptil eksotik. Kayak piton yang warnanya macam-macam, varian warnanya banyak gitu. Itu masih banyak yang breeding. Tapi kalau saya akuin ketimbang breeding masih banyak yang ngambil dari alam. Oke. Ya, karena kalau saya pantau di sosial media, itu banyak sekali ular-ular atau biawak kayak gitu. Hewan-hewan yang biasa kita temuin itu dijual daripada ular-ular yang punya genetik warna yang bagus gitu. Karena harganya juga cenderung mahal ketimbang ular-ular lokal yang standar lah harganya gitu. Mereka bisa dapetin harga murah kalau gitu. Biasanya yang eksotis sih, yang orang cenderung untuk industri ya, industri peternakan reptil gitu misalnya, itu lebih prospektif yang eksotis dan tidak dilindungi gitu. Contohnya seperti leopard gecko ini gitu. Dan untuk yang ekstraktif di alam mau menambahkan juga terkadang ada beberapa peternak yang dia tuh masih ekstraktif di alam. Untuk setahu saya ya, kalau untuk di ular biasanya itu tuh mengambil yang dalam tanda kutip ularnya itu tuh sudah divertilisasi saat di alam. Jadi ketika untuk betina ya, untuk ular betina. Jadi dia ketika di ekstrak dari alam atau diambil dia dalam keadaan sudah hamil gitu. Dan kadang penyebutannya itu disebut captive hatch gitu. Jadi dia menetas dari hasil pembuahan di alam. Yang biasanya captive hatch ini untuk para peternak itu akan mereka silangkan dengan yang eksotis gitu. Oke. Berarti kalau ini pertanyaan dari saya sih berarti hewan-hewan ini yang misalnya nih captive hatch, mereka itu kan contoh memang tidak dilindungi. Tapi sebenarnya kalau menurut dua mas yang di sini selaku narasumber, itu etis nggak sih? Itu nggak etis sih menurut saya. Ya. Karena kan, pertanyaan kedua dari saya, sebenarnya sebagai dua mas ini kan bisa dibilang hobis dan juga ahli. Untuk memelihara, kalau misalnya Mas Rabil kan berarti leopard gecko dan gecko-gecko lainnya, dan juga untuk Mas Azib, misalnya memang orang ada ingin tertarik untuk jadi hobis yang peduli akan kesejahteraan hewannya, itu tuh perlu spesifikasi atau standar kandang-kandangnya itu bagaimana, dan kalau misalnya kita mau cari informasi tentang itu, mesti kemana gitu. Siapa dulu? Mas Rabil silakan. Mau jawab duluan? Ayo, sweet. Iya, untuk di gecko atau toke sendiri itu sebenarnya spesifikasi kandang itu perlu banget ya. Cuma untuk skala industri sendiri kadang tuh kita juga mempertimbangkan hal-hal seperti kos produksi dan lain sebagainya gitu. Cuma untuk di kandang saya sendiri ini saya kasih contoh. Ini saya memakai kayak baskom sebesar ini. Ini untuk satu leopard gecko. Jadi 40 kali 60 cm untuk satu leopard gecko, yang mana alasnya itu adalah kertas yang mudah dibersihkan dan disediakan air minum,
dan juga disediakan tempat untuk dia bersembunyi. Oke. Untuk Mas Azib, silakan. Ya, kalau untuk di sini kita mengutamakan itu juga sih, mengutamakan animal welfare. Kayak tadi ular pucuk yang mungkin ukurannya nggak seberapa tapi kandangnya lumayan besar gitu. Dan disetting sedemikian rupa menyerupai habitat aslinya kayak gitu. Terus rutinitas kita juga karena dia bukan tipikal ular yang turun ke bawah buat cari minum, tapi dia lebih ke menunggu air hujan atau embun pagi, dia minum dari situ. Jadi kita usahain 1 hari sekali datang untuk spray ularnya kayak gitu. Biar dia merasa kayak di habitat aslinya. Dan lampu pun kita setting. Sebenarnya kita setting dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Semua hewan kita setting kayak gitu. Kecuali untuk hewan-hewan hasil rescue. Hewan-hewan hasil rescue karena sifatnya sementara, jadi kandangnya selama ularnya sehat dan tidak bawa penyakit, jadi kita taruh di kandang yang kecil karena sehari atau 2 hari kemudian mereka bakal dilepaskan lagi ke alamnya gitu. Kalau untuk ular yang sakit kita usahakan kandangnya besar karena untuk menjaga biar dia nggak merasa stres karena kandangnya kecil, kita buat besar kayak gitu. Itu aja sih. Untuk literasi, ya setuju kita biasanya banyak di forum sih biasanya. Facebook kayak gitu. Atau diskusi sama teman-teman yang biasanya meneliti hewan gitu. Mau menambahkan juga, untuk animal welfare itu sendiri, itu sangat diutamakan ya. Apalagi terkait kalau misalkan kita itu mau berternak reptil. Karena kondisi kandang yang optimal itu juga mencegah hewan-hewan yang akan kita reproduksikan itu menjadi tidak stres gitu. Karena kalau misalkan hewan-hewannya stres, kalau dari sudut pandang breeder itu tingkat stresnya hewan itu mempengaruhi kualitas telur juga. Ya, berarti responsible breeding lah ya, Mas, ibaratnya. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Pram kepada Mas Azib, apakah pernah ditemukan ular endemik khusus Sungai Ciliwung? Kalau ular khusus Sungai Ciliwung itu nggak ada ya. Tapi kita ada beberapa ular, ada 1 ular yang menurut kita ini di Ciliwung Herpetarium ini beda gitu. Jadi ular ini masuk, yang tadi Ayatullah tadi, dia masuk ke golongan Ayatullah. Ada Ayatullah prasina dan Ayatullah micterizan. Cuma setelah teman-teman dari Ciliwung ini baca referensinya, karena holotype-nya cuma 1 dan itu dari Sumatera bukan dari Jawa, ternyata itu berbeda. Nah, kita lagi mau meneliti ular itu. Jadi mudah-mudahan sih hasilnya emang beda spesies karena dari bentuk anatomi wajah pun udah terlihat beda. Dia bukan masuk ke Ayatullah tapi ke Dryopyops atau Proayatullah. Bisa ke arah situ. Jadi mungkin kalau untuk endemik Sungai Ciliwung, ular itu nggak ada sebenarnya. Kalau untuk endemik ya. Tapi ada 1 bulus, namanya bulus, labi-labi bintang. Itu udah jarang banget ditemuin. Kemarin terakhir ditemuin itu saya lupa beberapa tahun lalu gitu. Ukurannya bisa mencapai 2 meter diameternya. Labi-labi itu. Dan belum ditemui lagi sampai sekarang. Itu susah banget temuin itu. Labi-labi dimakan juga kan? Iya, bisa dibilang itu citra-citra ya, Mas ya? Iya, citra-citra. Itu jarang banget. Oke, ini 3 pertanyaan terakhir karena masalah waktu juga, sayang sekali, padahal ini topiknya menarik banget sih. Pertanyaan dari Pak Ragil, mengenai mengenai rilis ular seperti kobra ke alam kembali, itu bagaimana syaratnya? Yang dirilis itu ularnya apa saja dengan hewan sumber makanan seperti tikus. Takutnya ketika sumber makanan menipis akan kembali ke rumah warga. Ini juga terkait belakangan ini keresahan keresahan cat sama dog lovers. Jadi banyak pemilik reptil yang ngasih makan anak kucing atau anak anjing ke ular atau reptilnya. Itu heboh banget soalnya. Iya, itu lagi rame banget itu di forum. Itu rame ya, cukup rame. Rame banget, itu kacau, rame banget, saling salah-salahan. Banyak protesnya. Iya. Untung Gecko nggak bisa makan kucing ya, dia makannya serangga. Nggak muat belum. Ada Gecko-nya dimakan kucing. Iya benar. Ya bagaimana Mas Azib?
kalau dari kita, dari Ciliwung Herpetarium, untuk merilis, biasanya kalau misalkan ularnya masih kelihatan sehat, dan dia nggak ada luka, dan nggak bawa penyakit, biasanya kita langsung rilis ke tempat yang jauh. Dan usahakan kita menghitung, misalkan, kita rilis di daerah Bogor Barat misalkan. Dan kita udah melepaskan beberapa ekor di Bogor Barat. Misalkan kita udah melepaskan 10 ekor di Bogor Barat. Kita nggak melepaskan di area itu, tapi pindah ke Bogor mana lah gitu, atau keluar Bogor kayak gitu. Biasanya kita jauh-jauh sih, dan pastinya kita melepaskan di tempat yang emang habitatnya, sumber makanannya banyak, dan jauh dari pemukiman manusia. Dan untuk beberapa ular yang nggak bisa dilepas itu kayak ular king cobra. Di karantina kita juga ada ular king cobra. Dia nggak bisa dilepas. Jadi itu awalnya kita bisa rescue itu ada seorang pemelihara, terus meninggal. Katanya digigit ular king cobra. Tapi nggak tahu juga kenyataannya kayak gimana, karena isunya simpang siur. Pemiliknya meninggal, dan ular itu nggak ada yang berani nggak ada yang berani ngehandle. Akhirnya kita datang, kita buatin kandang khusus di sini buat dia doang. Karena tipikal king cobra itu ular yang teritorial, dia punya kawasan wilayah tersendiri. Sudah ada penelitiannya. Jadi misalkan kalau ular king cobra udah lama di dalam kandang, terus dilepaskan lagi ke alam, dia nggak akan bisa cepat buat cari lokasi instingnya baru. Hilang ya? Iya, instingnya hilang. Kemungkinan dia bakal lari ke pemukiman manusia, dan mortality-nya tinggi. Kayak gitu. Iya, betul. Jadi nggak mungkin bisa dilepasin kalau jadi ya udah mungkin bakal di sini terus king cobranya. Betul. Ini ada pertanyaan dari Bu Eva untuk Mas Azif lagi. Saya pernah baca bahwa ular-ular yang berwarna mencolok, bahkan warnanya cantik, justru mematikan dan sangat beracun. Apakah demikian? Jadi itu mitos atau fakta? Dan di Australia itu kalau ketemu ular apapun dilarang untuk membunuh, karena ada peraturan mereka dilindungi. Apakah di Indonesia ada peraturan seperti itu? Untuk ular yang dibunuh dulu kali ya. Ular dibunuh itu nggak ada peraturannya sebenarnya, kecuali ularnya dilindungi ya, dan itu emang nggak boleh dibunuh. Tapi kalau untuk ular yang sebenarnya nggak boleh kita bunuh juga sih, tapi kalau biasanya orang takut, panik gitu, akhirnya bunuh juga. Banyak datang ke kita itu luka-lukanya udah parah, hampir putus setengah badan, atau banyak luka bacok kayak gitu. Itu udah sulit banget bertahan hidup. Daripada setengah-setengah gitu, mending bunuh sekalian. Kasihan soalnya kalau dia bisa hidup dengan keadaan cacat kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Terus untuk selanjutnya, ular yang warnanya mencolok itu berbisa. Iya, ternyata enggak semua ular yang warnanya mencolok itu berbisa. Jadi kita nggak bisa identifikasi ular itu berbisa atau enggak. Mungkin harus beli buku ini kali. Wah, terima kasih Mbak, udah dipromosiin. Jadi kita nggak bisa bedain dari warnanya. Kita cuma bisa bedain ular itu berbisa atau enggak itu dari taringnya. Karena ular itu ada yang nggak punya taring, ada yang bertaring depan, bertaring belakang, dan bertaring lipat. Kalau bertaring lipat itu kayak viper, ular viper itu yang kayak tadi ular Majapahit itu dia taring lipat. Kalau taring depan tuh kobra, dia taring depan. Kalau untuk taring belakang, ular boiga atau ular pucuk tadi taring belakang. Nah itu kalau ular-ular itu punya taring, otomatis dia bisa menyuntikkan bisa. Tapi kalau kayak piton, dia nggak punya taring bisanya, jadi dia nggak punya bisa emang. Ya, oke. Ini pertanyaan untuk dua-duanya dari Bu Halvina. Bu Halvina ini juga dosen di Sekolah Ilmu Lingkungan. Bagaimana pendapat kedua narasumber terkait perdagangan ilegal satwa-satwa reptil di Indonesia yang masih banyak terjadi, khususnya yang diperdagangkan ke luar negeri, mengingat pasar di luar negeri masih tinggi peminatnya, dan juga tren yang terjadi di Indonesianya sendiri sih, gitu. Silakan Mas Rabil duluan. Untuk perdagangan ilegal satwa-satwa reptil dari Indonesia yang masih banyak terjadi, itu biasanya sih dari beberapa eksportir ya. Saya pun sendiri jujur kurang kenal gitu dengan para eksportir ini. Cuma untuk komunitas yang saya ikutin sendiri, khususnya di Gecko atau Toke gitu sih, jarang sih ada yang memperdagangkan soal satwa-satwa yang ilegal gitu. Karena hanya seputaran Gecko juga gitu. Pangsa pasar saya sendiri pun juga ke arah hobis individu gitu, atau
sesama peternak atau kayak di pameran-pameran atau expo gitu. Dan kalau misalkan di luar gitu ya, memang masih tinggi permintaannya sih untuk jenis-jenis, malah jenis-jenis ular sih yang tinggi permintaannya ya. Iya, Ya Mas betul. Ajib ya. Iya, ular dan katak. Itu Ular dan tinggi katak sekali. ya. Iya, katak-katakan di Indonesia itu tinggi sekali. Tapi maaf, Pak, pertanyaannya apa, Mbak? Menurut Mas, bagaimana pendapat Mas terkait perdagangan ilegal satwa reptil di Indonesia yang masih terjadi, khususnya perdagangan ke luar negeri, mengingat pasar di luar negeri masih tinggi peminatnya? Kalau saya sendiri sebenarnya tidak apa-apa kalau nggak ngambil dari alam. Tapi ketika hasil breeding dan sudah punya Sertifikat ya. sertifikat ya dari pemerintah untuk memperjualbelikan itu, saya sih nggak masalah. Tapi untuk misalkan dari hasil tangkapan alam, kayaknya itu berpengaruh karena breeding dan tangkapan alam itu masih, walaupun banyak orang yang breeding kelihatannya, tapi nyatanya masih lebih banyak yang mengambil di alam ketimbang di breeding, hasil breeding kayak gitu. Karena apa ya, harga jual binatang khususnya satwa itu sangat apa ya, sangat tinggi keuntungannya. Kayak misalkan komodo dari udah mulai nih banyak sekali perdagangan komodo. Kayak misalkan komodo itu hanya beberapa juta jika dijual dari pemburu, tapi ketika keluar negeri itu bisa ratusan juta kayak gitu. Jadi emang apa ya, harganya lumayan gitu. Ketimbang kalau kita bicara soal narkoba, paling mengambil keuntungannya mungkin ya, saya juga nggak tahu soalnya, paling hanya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Tapi kalau untuk satwa dia bisa mengambil keuntungan berkali-kali lipat. Makanya untuk perdagangan satwa sendiri kayaknya masih mudah ngambil di alam kayaknya, ketimbang harus breeding gitu. Karena kalau breeding tuh ribet, karena maintenance-nya apanya lah. Tapi ketika misalkan si orang itu tahu kualitas, ketika dijual ke luar negeri pun harganya bisa mahal ketimbang dari tangkapan alam gitu. Berarti menurut betul. para narasumber, kalau misalnya nih saya tertarik buat punya reptil gitu di rumah, langkah-langkah apa sih yang harus saya cari agar saya tahu nih ternyata breedernya ini responsible atau dia peduli sama kesejahteraan hewan dan juga kualitasnya. Nah itu tuh kadang mesti carinya di mana? Karena kan kadang kita nyarinya di Tokopedia, di Instagram. Nah apa sih langkah-langkah untuk masyarakat awam agar membeli satwa eksotik ini lebih bertanggung jawab, dan juga mungkin dengan begitu perdagangan ilegal ini akan menurun juga gitu. Bagaimana menurut para narasumber? Kalau boleh saya jawab duluan, Mas Ajib? Ya, silakan Mas Rabi. Kalau dari sisi saya sendiri ya sebagai peternak gitu, yang paling kalau saya boleh saran itu untuk orang awam yang ingin memelihara reptil gitu, itu memang cara terbaiknya dan termudahnya itu mendapatkannya itu dengan sosial media. Contohnya itu seperti Instagram atau Tokopedia. Tapi saya pribadi lebih menyarankan di Instagram yang memang dia itu sudah punya branding tersendiri dan sudah lama berdiri gitu. Misalkan dia membrandingnya itu sudah dari tahun 2010, 2012, dan lain sebagainya gitu. Yang mana itu sudah lebih terpercaya dan sudah punya toko atau peternakan yang bisa diakses melalui Google Maps gitu. Dan jadi bisa dicek langsung ke peternakannya, apakah si peternaknya ini merawat hewan-hewannya ini dengan benar, membudidayakannya dengan benar, dan tidak menyakiti hewan-hewan tersebut. Oke, pada Mas Najib? Ya, kalau menurut saya di Indonesia ini masih jarang breeder yang mengutamakan welfare terhadap satwa. Itu karena kebanyakan ya mereka masih menaruh di kandang kecil, tidak leluasa ularnya gitu. Tapi kalau untuk di katak, karena emang maintenance-nya katak itu ribet, harus benar-benar sesuai sama habitat aslinya. Biasanya para breeder itu dia setting kandangnya itu benar-benar kayak mirip habitat aslinya gitu. Misting otomatis, apa segala macamnya dibuat
semirip mungkin dengan habitat aslinya gitu. Kalau di katak sih kayak gitu ya, kalau yang saya lihat. Tapi kalau untuk di reptil kayaknya memang kurang untuk welfare-nya. Kebanyakan ya. Terus kalau untuk apa tadi Mbak? Cari taunya. Jadi Cari langkah-langkahnya kita tahunya. mesti gimana gitu. Cari tahunya. Yang pertama, cari tahu dulu hewan apa yang mau dipelihara. Jangan sampai kayak misalkan kita mau pelihara ular sanca batik, pelihara Ya, udah beli bingung mau diapain, akhirnya dijual. Padahal ataupun misalkan bingung kalau udah gede mau taruh kandang mana ya, karena kan ular sanca batik kan bisa mencapai maksimal 10 meter kan. cari Ular tahu dulu sanca. cara perawatannya sih. Ya, Iya, betul. cara perawatannya, terus cara berkembang pertumbuhannya sampai Perkembangbiakannya. sejauh ya perkembangbiakannya sejauh mana, terus tujuan dipelihara ini untuk apa? Apa untuk kesenangan semata atau Betul. untuk breeding gitu. Langkah pertama sih itu. Tapi ketika udah siap semuanya, misalkan ketika kandangnya udah siap dan hewannya udah mulai cari toko-toko yang breeder-breeder yang memang biasanya sih jarang sih. Saya bingung juga soalnya emang jarang banget kayak reptil terutama ya. Itu welfare-nya dijaga gitu. Jadi untuk di Indonesia itu sangat jarang. Kecuali di luar. Kalau di luar mungkin banyak banget yang peduli sama kesejahteraan reptil kayak gitu. Jadi bingung juga kalau di Indonesia harus nyari breeder yang punya tanggung jawab gitu untuk kesejahteraan satuannya. Ya. Oke. Kalau untuk Ciliwung Herpetarium sendiri, apakah ada mengedukasi bagaimana cara memelihara yang benar? Siapa tahu dari situ kan, dari sosmed gitu. Jadi orang-orang yang mau pelihara bisa follow sosmednya Ciliwung Herpetarium gitu. Kalau di Ciliwung Herpetarium itu karena kita berfokus pada konservasi, jadi kita mengurangi mengajarkan untuk memelihara gitu. Kalau mau bahas pribadi aja gitu, jangan di sosial media. Oke, siap kalau gitu. Ya, kalau gitu, ya gimana, Mas? Ya. Silakan. Ya, karena memang kalau di sosial media itu sangat terbuka ya. Jadi kalau mau bahas soal itu diskusi saja di sini. Karena banyak orang yang nggak mengerti welfare gitu ya. Karena ya itu suatu hal yang baru sih. Iya, kayak di sini untuk apa sih pelihara ular pucuk kok kandangnya gede-gede banget gitu. Tapi kan emang konservasi itu kan tujuannya untuk agar kelangsungan reptil khususnya ya yang kita bahas. Reptil dan amfibi di Indonesia ini nggak habis gitu kan. Iya, tujuan konservasi kan itu sebenarnya. Tapi kita fokus ke Mbak. Lebih baik sih di alam gitu. Ya. Ini ada yang nanya harga leopard gecko. Mungkin bisa di-follow Instagramnya Mas Rabil kali untuk dikontak langsung. Atau mau dijawab di sini? Panitia di Fairlink siapa nih? Panitia? Oh, itu panitia Mas Firly, panitia sini. Ya, ini karena ada beberapa juga udah mohon izin live dan juga karena sinyalnya buruk di rumah saya juga mulai mendung. Saya tutup diskusi tanya jawabnya ya. Oke. Oke. Sekarang ke sesi kesimpulan dan penutupan. Berdasarkan diskusi hari ini yang sangat produktif dan sebenarnya masih bisa lanjut lagi, sayangnya karena masalah waktu dan juga sinyal. Adapun beberapa kesimpulan sebagai berikut. Gecko itu memiliki peran pengendali populasi serangga dan juga ada yang dilindungi dan juga yang tidak dilindungi. Yang dilindungi disarankan untuk tidak diternakan atau dipelihara. Leopard gecko itu bukan asli dari Indonesia dan dikhususkan untuk dipelihara. Jadi mungkin untuk yang mau pelihara coba-coba dulu mungkin di leopard gecko dan juga tanya-nanya sama Mas Rabil gitu ya. Leopard gecko itu lemah di alam, maka tidak bisa kalau misalnya lepas pun dia tidak akan bertahan. Jadi tolong dipelihara baik-baik dan juga jangan dilepasin begitu aja. Kemudian dibandingkan breeding masih banyak yang menjual dari hasil menangkap dari alam. Bila tertarik membeli atau memelihara, mohon didiskusikan terlebih dahulu kepada para ahli, dicek terlebih dahulu asal satwa tersebut dan juga kredibilitas toko-tokonya. Jangan lupa mencari tahu bagaimana perawatan, kualitas pemeliharaan, dan juga jenis apa sih sebenarnya yang mau dipelihara dan tujuan memeliharanya. Terkait ular, jangan panik bila berhadapan dengan ular karena mereka tidak akan mengejar manusia dan tidak akan menyerang bila tidak diganggu.
Jangan melakukan gerakan tiba-tiba, jangan lupa menggunakan perlengkapan keamanan saat akan masuk ke area yang rawan ular. Ular berbisa belum tentu berbahaya. Bentuk kepala dan warna tidak menentukan apakah ular tersebut berbahaya atau tidak. Masih banyak mitos di masyarakat yang harus diluruskan oleh kita yang hadir di sini agar meluruskan mitos-mitos tersebut. Semua juga demi keselamatan masyarakat dan juga hewannya. Kembali ke ekosistem, ular memakan tikus. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita agar ular tidak masuk ke rumah. Sarannya adalah membersihkan sampah-sampah dan juga tumpukan-tumpukan. Bila terserang atau digigit sama ular, jangan bergerak, langsung menghubungi pihak berwajib. Walaupun ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan ular sebagai moda, makanan, reptil untuk diperjualbelikan sebagai hewan, selama populasinya masih terkontrol, menurut undang-undang itu diperbolehkan, sayangnya. Yang dapat dilakukan masyarakat yang khawatir dan peduli akan kesejahteraan hewan-hewan ini adalah edukasi ke masyarakat, terutama dimulai dari anak kecil. Semoga kesimpulan-kesimpulan hasil diskusi hari ini dapat disebarluaskan kepada masyarakat, agar masyarakat sadar dan peduli kepada satwa reptil serta lingkungan secara keseluruhan. Demikian acara diskusi perayaan Hari Reptil Internasional yang diselenggarakan oleh kelompok riset biodiversitas UI dan juga Himpasiling UI. Saya tutup. Sebelum kami menutup acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para sumber, Mas Rabil dan Mas Azif, dan juga kepada para hadirin sekalian. Ya, terima kasih banyak. Ini Mbak. Seru banget sih benar-benar. Terima kasih semuanya. Main Mbak ke Ciliwung Herpetarium, Mbak. Mau, tadinya saya udah rencana, terus gagal COVID nggak jadi. Iya, betul. Di situ juga lagi sepi soalnya. Iya, padahal ya lumayan teman saya juga ada yang pengen pergi ke sana soalnya tadinya mau bareng. Dan juga kepada para hadirin, terima kasih sudah memberikan waktunya dan juga saling berdiskusi, memberikan informasi, bertukar pikiran yang sangat produktif sekali menurut saya dalam 2 jam ini, lebih sih. Saya sebagai moderator, mewakili rekan-rekan saya, ingin meminta maaf jika ada kesalahan, baik kesalahan yang disengaja ataupun kesalahan tidak sengaja. Saya mohon undur diri, tapi mungkin sebelum itu panitia mau foto dulu. Baik, Kak Audrey, terima kasih atas moderasinya pada malam hari ini. Sesuai, kita foto bersama dulu biar kita nggak terlihat hoax ya. Bahwa pada malam hari ini benar terjadi dan memang ada orangnya gitu ya. Silakan bagi rekan-rekan peserta semua untuk dinyalakan kameranya dan kita akan memulai foto bersama. Mungkin saya panggil ya yang belum menyalakan kamera. Di sini ada Elsie, Barita, Mas Fahrizal, Mas Rizky Ramadan, Mbak Alvin, Mas Henry, Rizky dari PNP. Baik, karena di sini sudah terlihat semua menyalakan ya, mungkin ada beberapa yang tidak berkenan. Di sini ada 2 sesi pemfotoan, pemotretan atau pengambilan gambar. Dikarenakan ada 2 slide, sehingga mohon maaf ditahan sekitar 2 detik ya. Jadi kita akan memulai screen capture dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, sebentar saya save dulu. Ya, lanjut di slide kedua. Dalam kehitungan ketiga akan saya capture. 1, 2, 3. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat malam. Terima kasih Kak Audrey, Mas Rabil, Mas Azif atas waktunya, rekan-rekan yang sudah sama-sama. Ya, sama-sama Mas Firly. Sebagai sebagai informasi umum bahwa di Perling bekerjasama atau Himpasiling UI menyelenggarakan seminar biodiversitas ya mengenai keanekaragaman hayati, yaitu mengenai hewan dan tumbuhan diadakan setiap bulan, sehingga bisa diikuti Instagram dari Himpasiling UI untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai edukasi biodiversitas lainnya di setiap bulan. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Audrey. Terima kasih semuanya. Iya, ingat protokol kesehatan ya. Ya. Salam Bestari. Salam Lestari.
Selamat Hari Reptil Sedunia. Beli ular, Mas. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya roomnya. Selamat malam. Assalamualaikum.